Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan laporan hasil analisis rencana pembelajaran dari skripsi kakak tingkat yang mungkin dalam hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Sukron. Kepada Saudari Sukron dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu desain pembelajaran. Desain pembelajarannya menggunakan contextual teaching learning. Contextual teaching learning adalah proses pembelajaran yang holistik. Nah, karakteristik desain pembelajaran yaitu pertama, melaksanakan komunikasi yang komunikatif, making meaningful connection. Terus yang kedua, melakukan aktivitas yang signifikan, doing significant work. Terus yang ketiga, belajar dengan pengaturan sendiri, self-regulated learning. 4. Bekerja sama atau collaboration guru dan siswa, berkolaborasi secara efektif dalam kelompok. Terus yang kelima, berpikir kritis dan kreatif, critical and creative thinking, siswa dapat berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Terus yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa, nurturing the individual. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi, reaching high standard. Yang 8, dengan penilaian autentik, yaitu using authentic achievement untuk tujuan yang baik. Nah, terus untuk landasan psikologi desain pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami dan mengetahui pengertian suhu serta alat yang digunakan mengukur suhu. Yang kedua, menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu benda. Yang ketiga, memahami suatu definisi tentang asas Black. Terus mengidentifikasi kebutuhan belajar. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metokognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Terus menganalisis pembelajaran, yaitu yang pertama, bertujuan membantu siswa untuk memahami materi ajar dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Jadi di sini pembelajaran itu, maksudnya model pembelajaran itu harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bertambah keimanannya dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan jagat raya terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya. Terus yang ketiga, menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena gerak, fluida, kalor, dan optik. Yang keempat, menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitasnya sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi. Yang kelima, menghargai kerja individu kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaan. Yang keenam, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, merencanakan dan melaksanakan percobaan untuk menyelidiki karakteristik termal suatu bahan, terutama kapasitas dan konduktivitas kalor. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zia. Kepada Saudari Zia dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya menganalisis karakteristik peserta didik. Yang pertama, dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh peserta didik adalah pengetahuan yang utuh, yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, pembelajaran yang konseptual, belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan yang baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge. Artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini, misalnya dengan cara meminta dan lain-lain. Yang nomor 4, tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya.
dan berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu dikembangkan. Yang kelima, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut atau applying knowledge. Artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik. Yang nomor 6, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi. Yang selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami dan mengetahui pengertian suhu serta alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Yang nomor 2, menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu benda serta memahami definisi tentang asas Planck. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatma. Dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu mengembangkan instrumen penilaian. Yang dimana yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses pembangunan atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu menemukan inquiry. Komponen kedua dalam CTL adalah inquiry. Artinya proses pembelajaran didasar pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Yang ketiga yaitu bertanya atau question. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community, didasarkan pada pendapat Vygotsky bahwa pengetahuan dan pemahaman anak banyak dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kelima, modeling. Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan mempergerakkan suatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Yang keenam yaitu refleksi atau reflection. Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pelajaran yang telah dilaluinya. Next. Kemudian yang ketujuh yaitu penilaian nyata, autentik. Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh saudara Sukron. Kepada saudara Sukron, saya persilakan. Itu mengembangkan strategi pembelajaran. Itu pertama, pembelajaran otentik merupakan pembelajaran yang memungkinkan belajar siswa dalam konteks yang bermakna. Dengan demikian dapat menguatkan ikatan pikiran dan keterampilan memecahkan masalah-masalah penting dalam kehidupan. Yang kedua, pembelajaran berbasis inquiry adalah memaksakan strategi pembelajaran dengan metode sains. Dengan demikian mendapat pelajaran yang bermakna. 3. Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan masalah-masalah di dunia nyata atau di sekelilingnya. Terus keempat, pembelajaran layanan adalah metode pembelajaran yang menggabungkan layanan masyarakat dengan struktur sekolah untuk merefleksikan layanan. Terus mengembangkan bahan pembelajaran. Pertama, modul. Yang kedua, overhead transparencies. Yang tiga, video tapes. Yang keempat, multimedia berbasis komputer. Yang kelima, webpage. Mengevaluasi pembelajaran. Pembelajaran kontekstual atau CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antar warga dan masyarakat. Jadi di sini pembelajaran konseptual itu penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Terus model pembelajaran konseptual tidak bersifat eksklusif, akan tapi dapat digabung dengan model pembelajaran yang lainnya. Misalnya penemuan, keterampilan proses, eksperimen, demonstrasi, diskusi, dan lain-lain. Dengan baik dituntut adanya kemampuan guru yang inovatif, kreatif, dinamis, efektif, dan efisien guna menciptakan pembelajaran yang kondusif. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya narasumber dalam pembelajaran. Jadi guru itu hanya menjadi motivator dan fasilitator bagi siswa yang ingin bertanya. Maka semangat siswa dapat meningkat dengan menggunakan metode, materi, dan media yang bervariasi. Jadi seperti siswa itu tidak jenuh dengan media dan materi itu saja. Dalam pembelajaran harus ada
variasi media dalam pembelajaran dan metode dalam pembelajaran. Terus penerapan kegiatan mengkonsultatif untuk bernalar dan berpikir secara kritis melalui kegiatan inquiry atau menemukan sendiri masalah, kebebasan bertanya. Penerapan masyarakat belajar yaitu melatih siswa untuk bekerjasama, sharing ide, saling berbagai pengalaman, pengetahuan, saling berkomunikasi sehingga terjadi interaksi yang positif. Jadi lingkungan akan mempengaruhi siswa tersebut. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.